Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadillah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, NIM 18 11 00 031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transaksi dalam akuntansi, di mana di dalam transaksi akuntansi ini akan dibahas mengenai jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal dan neraca. Baik, untuk soalnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Baik, langkah pertama dalam akuntansi itu membuat terlebih dahulu jurnal umum. Dalam jurnal umum ini terdapat kolom tanggal, akun, debit, dan kredit. Untuk mengetahui akun debit dan kreditnya, dapat kita lihat pada soal yang ditentukan tadi. Jadi soal yang pertama yaitu Bendahara Sekolah Bina Ilmu ke Bank Syariah Indonesia atau BSI meminjam uang sebesar 5 juta rupiah untuk membeli 2 buah AC. Jadi pada kolom akun pembelian berada di posisi debit yaitu 5 juta dan utang bank berada di posisi kredit yaitu 5 juta. Tanggal 5 April, Ibu Anti menyewa kantin sekolah bina ilmu sebesar 3.500.000, tapi biaya sewanya akan dibayar bulan Mei. Jadi pada kolom tanggal dituliskan 5 April dan pada kolom akun dituliskan beban sewa berada di posisi debit yaitu 3.500.000 dan utang sewa berada di posisi kredit yaitu 3.500.000. Soal selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Mei, bendahara sekolah menerima hasil sewa kantin bulan April sebesar 3.500.000 secara tunai. Jadi pada kolom tanggal dituliskan tanggal 7 Mei dan pada posisi akun dituliskan utang sewa berada di posisi debit sebanyak 3.500.000 dan kas berada di posisi kredit sebanyak 3.500.000. Soal nomor 4 yaitu pada tanggal 15 Mei ketua yayasan menerima uang sebesar Rp500.000 yang merupakan hak ketua yayasan. Jadi pada kolom tanggal dituliskan 15 Mei dan kolom akun dituliskan kas di posisi debit sebanyak 500.000 dan pendapatan berada di posisi kredit sebanyak 500.000. Soal yang terakhir yaitu tanggal 30 Mei, sekolah membayar gaji guru sebesar 2 juta. Jadi pada kolom tanggal dituliskan lagi tanggal 30 Mei dan kolom akun dituliskan beban gaji berada di posisi debit sebanyak 2 juta dan kas berada di posisi kredit sebanyak 2 juta. Setelah dikelompokkan semua, selanjutnya kita menjumlahkan semua yang ada pada kolom debit dan kredit. Hasilnya harus sama dengan kolom kredit dan debit. Jadi pada kolom debit itu dijumlahkan 5 juta ditambah 3.500.000 dan seterusnya. Hasilnya yaitu 14.500.000. Kemudian kita pindah lagi ke kolom kredit, yaitu kita menjumlahkan 5 juta ditambah 3.500.000. Jumlahnya yaitu 14.500.000. Jadi jumlah kolom debit dan kredit itu sama, yaitu sebanyak 14.500.000. Selanjutnya kita beralih ke buku besar. Pada buku besar ini kita membuat garis T di mana pada posisi kanan yaitu kredit dan posisi kiri yaitu debit. Yang pertama yaitu kas. Pada tanggal 7 Mei sebanyak 3.500.000 berada pada posisi kanan yaitu kredit. Yang kedua yaitu pada tanggal 15 Mei sebanyak Rp500.000 berada di posisi debit. Kemudian kredit dan debit ini dikurangi. Jadi jumlahnya yaitu 3 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 30 Mei sebanyak 2 juta berada di posisi debit. Jadi
3 juta ini ditambah dengan 2 juta, jadi jumlahnya yaitu 5 juta. Kemudian selanjutnya yaitu beban sewa. Pada tanggal 5 April berada di posisi kiri yaitu debit sebanyak 3.500.000. Beban gaji pada tanggal 30 Mei berada di posisi kiri yaitu 2 juta. Dan pembelian berada di posisi kiri juga sebanyak 5 juta. Dan selanjutnya yaitu utang sewa. Pada tanggal 7 Mei berada di posisi kanan yaitu kredit 3.500.000 dan di posisi debit yaitu sebanyak 3.500.000. Jadi jumlahnya yaitu 0 karena kredit dikurang debit, yaitu 3.500.000 dikurang 3.500.000 jumlahnya sebanyak 0. Selanjutnya yaitu utang bank. Berada di posisi kanan yaitu kredit sebanyak 5 juta. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 15 Mei berada di posisi kredit sebanyak Rp500.000. Setelah menyelesaikan jurnal umum dan buku besar, maka transaksi akuntansi yang ketiga adalah laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kita membutuhkan pendapatan dan beban. Untuk mengetahui pendapatan dan beban-beban, kita kembali melihat di buku besar yang sudah kita selesaikan tadi. Jadi pendapatannya yaitu sebanyak 500.000, kemudian beban di sini ada 2. Yang pertama itu beban sewa dan yang kedua itu beban gaji. Beban sewa sebanyak 3.500.000, beban gaji sebanyak 2 juta. Untuk mengetahui laporan laba rugi ini, pendapatan dikurang dengan beban. Jadi 500.000 dikurangi dengan 5.500.000, jumlahnya yaitu minus 5 juta. Jadi sebagai kesimpulan di sini laporan ini rugi. Transaksi selanjutnya atau transaksi yang keempat yaitu laporan perubahan modal atau neraca saldo, di mana laporan perubahan modal ini rugi atau laba ini kita membutuhkan modal awal dan preferred, yaitu aktivanya. Yang pertama itu aktivanya, kasnya sebanyak minus 5 juta, kemudian jumlah pembeliannya itu juga sebanyak 5 juta ditambah, jadi minus 5 juta ditambah 5 juta yaitu 0, jadi total aktivanya yaitu 0. Kemudian pasifa, utang bank sebanyak 5 juta, ekuitasnya sebanyak minus 5 juta, kemudian utang bank dan ekuitas ini ditambah, jadi total pasifanya juga sebesar 0. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, dan neraca saldo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.